Assalamualaikum. Sahabat tani, untuk mencapai atau menggapai pohon durian dapat berbuah dalam usia 3 tahun seperti ini, uji grade A, kita harus mempunyai paling tidak 7 ikhtiar sahabat tani. Ikhtiar pertama adalah mendapatkan bibit unggul okulasi. Kita harus pastikan bahwa bibit okulasi unggul kita itu diambil dari interest pohon indukan yang sudah berbuah ya, yang sudah berkali-kali berbuah. Dipastikan kita okulasi dengan interest seperti itu. Kedua, ikhtiar kita untuk mendapatkan durian dapat berbuah dalam usia 3 tahun adalah menanamnya dengan sistem busuk atau sistem uruk kayak begini. Ini kita di atas ketinggian 1 meter di atas permukaan tanah ya. Kita uruk dalam bentuk pot bata besar, lebar 2 kali 5 meter. Ketiga, sahabat petani, untuk mendapatkan durian dapat berbuah dalam usia 3 tahun. Pertama tadi bibit okulasi, kedua menanamnya dengan sistem busut atau uruk, ketiga usahakan air yang cukup sahabat tani. Air cukup maksudnya tidak berkelebihan dan tidak kekurangan. Tidak berkelebihan maksudnya usahakan sisi bawah akar tidak tergenang ya, sebab kalau tergenang akan menimbulkan busuk akar seperti ini. Jadi kalau keringan bisa disiram dan jangan berkelebihan. Usaha yang keempat untuk mendapatkan durian dapat berbuah dalam usia 3 tahun seperti ini adalah cukup pupuk. Jadi cukup dalam pengertian bahwa tidak lebih dan kurang. Jadi pupuk diberikan dengan dosis yang pas ya, sesuai dengan besarnya pohon seperti tadi. Itulah usaha yang keempat. Sedangkan usaha yang kelima adalah mengusahakan pH tanah selalu stabil di antara 6 digit sampai 7 ya. Sebab apa? Kalau pH kita di bawah 6 sahabat tani, terus kita ingin membuahkan dengan unsur fosfor, maka unsur fosfor kita ini tidak akan bisa terserap oleh akar. Karena asamnya pH di bawah 6 itu tidak akan bisa menyerap unsur fosfor sebagai unsur hara pembungaan sahabat petani. Sedangkan usaha yang keenam adalah mempruning sahabat petani. Mempruning pohon kita secara berkala. Karena pentingnya pruning adalah di samping memberikan cahaya sinar matahari masuk ke dalam kanopi daun-daun kita dan memberikan ruang untuk udara keluar masuk, juga adalah membentuk batang produksi yang kita inginkan. Dan membentuk batang produksi ini adalah salah satu usaha untuk memfokuskan nutrisi jalan dan berkumpul di cabang produksi yang kita inginkan ini. Sedangkan usaha yang ketujuh adalah memelihara secara preventif pohon kita agar tidak terkena oleh hama dan patogen-patogen. Jadi secara berkala 2 minggu sekali di musim kemarau atau 3 minggu sekali di musim kemarau, kita harus menspray dengan insek atau fungisida yang sesuai dengan hama yang ada dalam sekitar lingkungan Anda. Dan di bagian media Anda harus memberikan perlindungan terhadap patogen-patogen yang akan menyerang
pohon durian okulasi Anda. Sehingga itulah saudara-saudara tani, 7 langkah paling tidak yang dapat kita ikhtiarkan untuk segera bisa mendapatkan pohon durian okulasi uci seperti grade A seperti ini. Kita lihat uci kita yang berumur sudah 3 tahun 4 bulan. Pada usia 3 tahun uci kita sudah dapat berbunga dan mendatangkan atau menggantung buah tersisa dari banyaknya bunga yang ada di musim hujan ini. Kita lihat di bawah pantat uci kita terlihat bintik hitam tanda asli daripada uci grade A. Kapan lagi saudara-saudara tani untuk kita menanam kalau tidak sekarang? Karena menanam juga dapat memberikan kita sedekah oksigen kepada semua makhluk yang membutuhkan. Saudara sahabat tani, ingat ada 7 langkah seperti tadi. Kami ulang, untuk mendapatkan pohon durian dapat berbuah di usia 3 tahun ya. Seperti durian uci yang ada ini, kita dual planting jarak 2 meter saudara petani. Sudah tinggi 3 meter, sudah tinggi 5 meter up dalam usia 3 tahun 4 bulan. Dalam usia 3 tahun sudah dapat mendatangkan hasil yang nyata saudara petani. Jadi ikhtiar Anda yang pertama untuk mendapatkan durian dapat berbuah pada usia 3 tahun adalah: 1. Memilih bibit okulasi. Pastikan bahwa bibit yang Anda tanam adalah bibit asli okulasi dari murni sambungan interest dari pohon yang unggul yang sudah berbuah. Kedua, menanamnya dalam cara uruk atau busut. Ketiga, memberikannya cukup air, tidak berkelebihan dan tidak kekurangan. Keempat, pemupukan yang cukup. Kelima, menjaga pH tanah atau pH media kita antara digit 6 sampai 7. Sedangkan keenam adalah mempruning secara berkala. Dan ketujuh, memelihara atau menyepray pohon kita secara berkala untuk preventif, menjaga dari hama dan patogen-patogen. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat. Selamat mencoba. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.